Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandrino Surya Pratama dengan NIM 239919990541 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami kelompok 6 akan menyajikan presentasi tentang menetapkan harga dan melaksanakan pendapatan pengelolaan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Felty Zenita Dion. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai harga dinamis tetap. Perusahaan jasa seringkali menghadapi masalah dalam memaksimalkan pendapatan dan pemanfaatan kapasitas. Jadi, penetapan harga yang dinamis bisa menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan. Penetapan harga dinamis adalah strategi yang memvariasikan harga untuk pelanggan yang berbeda berdasarkan kondisi permintaan. Strategi seperti ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efektif, dan juga fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan mereka. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penetapan harga. Di sini terbagi secara 3 garis besar. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dan menutup biaya. Tujuan ini mencakup keinginan untuk memastikan bahwa harga produk atau layanan Anda cukup tinggi untuk menutupi semua biaya produksi, distribusi, dan juga pemasaran, serta untuk memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu membangun permintaan dan mengembangkan basic pengguna. Tujuan ini fokus pada penetapan harga yang dapat merangsang permintaan konsumen, misalnya dengan menetapkan harga yang lebih rendah untuk mengakses pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu untuk mendukung strategi positioning. Tujuan ini berkaitan dengan penggunaan harga sebagai alat untuk memposisikan produk atau merek Anda dalam pikiran konsumen. Misalnya dengan menetapkan harga yang lebih tinggi untuk mencerminkan kualitas premium atau keunikan produk Anda. Nah, jika tujuan penetapan harga dapat dipahami, kita dapat fokus pada strategi penetapan harga. Landasan strategi penetapan harga dapat digambarkan sebagai sebuah tripod. Tripod penetapan harga adalah konsep dasar dalam strategi penetapan harga yang mencakup biaya bagi penyedia, penetapan harga pesaing, dan nilai bagi pelanggan sebagai 3 kakinya. Langsung saja kita bahas komponen tripod harga yang pertama, yaitu harga berbasis biaya. Harga berbasis biaya adalah strategi penetapan harga yang didasarkan pada biaya penetapan produksi, distribusi, dan pemasaran produk atau layanan, ditambah lagi dengan margin keuntungan yang diinginkan. Pendekatan ini memastikan bahwa perusahaan dapat menutupi biaya produksi dan operasionalnya serta menghasilkan keuntungan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu penetapan harga berdasarkan pesaing. Penetapan strategi harga berdasarkan harga pesaing ini melibatkan memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pesaing dalam industri yang serupa, umumnya seperti menetapkan harga sebanding, bisa juga lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pesaing. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya saing, menarik pelanggan dengan menawarkan nilai yang lebih baik, dan juga menyesuaikan harga untuk berbagai segmen pasar. Selanjutnya, bagian lain dari tripod penetapan harga adalah nilai bagi pelanggan. Ketika pelanggan membeli suatu layanan, mereka pasti mempertimbangkan manfaat yang dirasakan dari layanan tersebut dibandingkan dengan biaya yang akan mereka keluarkan. Istilah khususnya yaitu nilai bersih, yang merupakan jumlah seluruh manfaat yang dirasakan atau nilai kotor dikurangi jumlah seluruh biaya yang dirasakan atas layanan tersebut. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya moneter dan non-moneter yang terkait. Kita bahas dulu apa itu perbedaan antara biaya moneter dan juga biaya non-moneter. Biaya moneter adalah biaya yang dapat diukur dalam bentuk uang seperti biaya sewa, biaya bahan baku, atau gaji karyawan. Sedangkan biaya non-moneter merupakan biaya yang tidak melibatkan transaksi keuangan secara langsung dan sulit diukur dalam nilai uang. Contoh biaya non-moneter meliputi waktu yang dihabiskan dalam proses tertentu, biaya reputasi karena kerusakan citra merek, ataupun kehilangan produktivitas karena gangguan operasional. Jadi, sebuah perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai konsumen dengan meminimalkan biaya moneter dan non-moneter terkait. Berikut beberapa pendekatan yang mungkin. Pertama, yaitu meminimalkan biaya psikologis layanan yang tidak diinginkan. Yang kedua, meminimalkan upaya fisik yang tidak diinginkan, terutama selama proses pencarian dan pengiriman. Yang ketiga, itu mengurangi biaya layanan yang bersifat sensoris. Dan yang keempat, menyarankan cara-cara di mana pelanggan dapat mengurangi biaya moneter terkait, seperti diskon dengan pemasok mitra. Perkenalkan, nama saya Nelia Safitriani dengan NIM akhir 1038.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga berbasis persaingan. Bagian terakhir dari tripod penetapan harga adalah persaingan. Perusahaan dengan layanan yang relatif tidak terdiferensiasi perlu memantau harga yang dikarenakan pesaing dan menetapkan harga yang sesuai dengan layanan mereka. Ketika pelanggan melihat sedikit atau tidak perbedaan antara penawaran yang bersaing, mereka mungkin memilih apa yang mereka anggap paling murah. Jadi, bisnis memilih harga yang lebih rendah, setara, atau sedikit lebih tinggi dibandingkan pesaingnya untuk menarik pelanggan. Seperti contohnya perusahaan Coca-Cola dan Pepsi. Persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi adalah salah satu contoh penetapan harga berbasis persaingan yang paling terkenal. Kedua perusahaan terus memantau harga dan strategi promosi masing-masing dan menyesuaikan harga mereka agar tetap kompetitif. Mereka juga menawarkan berbagai diskon dan promosi, seperti penawaran beli satu gratis satu atau diskon multi paket. Selanjutnya ada manajemen pendapatan dan cara bekerjanya. Banyak bisnis jasa kini berfokus pada strategi untuk memaksimalkan pendapatan atau kontribusi yang dapat diperoleh dari kapasitas yang tersedia pada suatu waktu tertentu. Manajemen pendapatan penting dalam menciptakan nilai karena memastikan pemanfaatan kapasitas yang lebih baik dan mencadangkan kapasitas untuk segmen dengan bayaran lebih tinggi. Cara bekerjanya, bisnis menghadapi permintaan yang berfluktuasi dan bervariasi. Permintaan naik dan turun sesuai dengan faktor musiman seperti hari libur, musim yang berbeda. Selain itu, volume permintaan dan preferensiasi juga bervariasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada cadangan kapasitas untuk pelanggan dengan hasil tinggi. Jadi manajemen pendapatan juga dikenal sebagai manajemen hasil, melibatkan penetapan harga berdasarkan perkiraan tingkat permintaan di antara segmen pasar yang berbeda. Segmen yang paling tidak sensitif terhadap harga adalah segmen pertama yang diberikan kapasitas, karena segmen-segmen dengan bayaran lebih tinggi seringkali melakukan pemesanan mendekati waktu konsumsi yang sebenarnya. Jadi alih-alih hanya menjual berdasarkan siapa cepat dia dapat. Seperti contohnya kayak pelancong bisnis sering memesan kursi maskapai, kamar hotel, dan sewa mobil dalam waktu singkat. Tetapi wisatawan dapat memesan perjalanan liburan berbulan-bulan sebelumnya dan menyelenggarakan konvensi sering memblokir ruang hotel bertahun-tahun sebelum untuk acara besar-besaran. Perkenalkan, nama saya Bella Wijaya dengan NIM 221206. Di sini saya akan membahas bagaimana mengukur efektivitas manajemen pendapatan suatu perusahaan. Banyak organisasi jasa dengan kapasitas terbatas menggunakan persentase kapasitas yang terjual sebagai ukuran dasar keberhasilan. Persentase ini tidak menjelaskan banyak tentang profitabilitas relatif toko-toko tersebut, karena tingkat pemanfaatan yang tinggi mungkin hanya disebabkan oleh diskon yang besar. Seperti contohnya, suatu perusahaan itu menjual produk, dan produk itu terjual habis. Namun, habisnya produk itu tidak karena produknya itu bermanfaat untuk konsumen, atau produk itu mempunyai kualitas yang baik. Namun, dengan adanya diskon yang besar-besaran, itu membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, saya membahas bagaimana penetapan harga pesaing mempengaruhi manajemen pendapatan. Sistem manajemen pendapatan yang secara tidak langsung merasakan dampak dari harga pesaing karena munculnya platform ekonomi baru melalui digitalisasi. Contohnya pada industri hotel. Industri hotel itu ketika liburan atau ketika hari-hari libur pasti rame, pasti penuh. Nah, sebagai contoh, ada hotel A dan B. Hotel A ini mempunyai harga patok per malamnya 100.000, sedangkan harga B mempunyai patok per malamnya itu 200.000. Ketika libur nasional ataupun cuti bersama, Hotel A ini menaikkan harga dari 100.000 ke 500.000 per malamnya. Sedangkan Hotel B menaikkan harga dari 200.000 ke 400.000.
Otomatis para pelanggan akan memilih hotel B karena lebih murah daripada hotel A. Pada akhirnya hotel A tidak mau pada akhirnya hotel A mau tidak mau harus menyamakan harganya dengan hotel B agar tidak kehilangan pelanggan. Yang terakhir saya membahas elastisitas harga. Permintaan suatu produk dikatakan elastis terhadap harga apabila perubahan harga yang kecil saja bisa mempunyai pengaruh yang besar terhadap penjualan. Lalu, apabila perubahan harga mempunyai pengaruh yang kecil terhadap penjualan, maka permintaan dikatakan inelastis terhadap harga. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Nisa Putri Sugiarto, NIM akhir 1050. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang pagar tarif. Nah, merancang pagar tarif ini adalah aturan atau pembatasan yang memungkinkan pelanggan untuk membagi diri mereka ke dalam kategori tarif yang sesuai berdasarkan kebutuhan, perilaku, atau kemampuan mereka untuk membayar. Nah, jadi perusahaan itu merancang pagar tarif agar bisa mengelompokkan beberapa konsumen sesuai berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mereka. Pagar tarif ini terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah fisik dan non-fisik. Di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik tentang pagar fisik, di mana ada 4 kategori. Yang pertama adalah produk dasar, yang kedua ada fasilitas, yang ketiga tingkat layanan, dan yang terakhir ciri-ciri fisik lainnya. Nah, produk dasar ini seperti contohnya kelas perjalanan, ukuran mobil sewaan, ukuran dan perabotan kamar hotel, dan lokasi tempat duduk di teater atau stadion. Jadi sesuai dengan kita membayarnya nih harga yang mana. Kayak kita kalau naik kereta kan ada yang kelas ekonomi, terus eksekutif. Jadi kan juga fasilitasnya yang diberikan juga berbeda. Nah, tingkat layanannya juga kan berbeda, seperti kayak daftar ruang tunggu prioritasnya, terus kayak tempat duduknya itu seperti apa, kamar mandinya juga beda, seperti itu. Lalu ciri-ciri fisik lainnya seperti penetapan harga lokasi meja, misalkan meja restoran dengan pemandangan di gedung bertingkat daripada meja yang ada di dalam. Biasanya itu kayak lebih mahal yang pemandangannya lebih bagus. Berikutnya adalah pagar non-fisik, di mana karakteristik transaksinya itu seperti waktu pemesanan atau reservasi. Contohnya itu diskon untuk pembelian di muka. Lalu ada lokasi pemesanan atau reservasi, yaitu penumpang yang memesan tiket pesawat untuk rute yang sama di negara yang berbeda dikenakan harga yang berbeda. Seperti itu. Lalu ada fleksibilitas penggunaan tiket. Biaya atau denda untuk pembatalan atau perubahan reservasi hingga hilangnya seluruh harga tiket. Atau biaya reservasi yang tidak dapat dikembalikan. Lalu ada karakteristik konsumsi, di mana waktu atau durasi penggunaannya. Lalu ada lokasi konsumsi, di mana harga tergantung lokasi keberangkatan, khususnya untuk perjalanan internasional. Lalu ada harga bervariasi berdasarkan lokasi antar kota atau antara pusat kota dan pinggiran kota. Lalu berikutnya adalah karakteristik pembelian, di mana frekuensi atau volume konsumsi, di mana anggota tingkat loyalitas tertentu di perusahaan, misalnya anggota platinum, mendapatkan harga prioritas, diskon atau manfaat loyalitas. Lalu ada tiket musiman, jadi kayak diskonnya tuh lebih banyak. Nah, di sini masih ada keanggotaan kelompok, di mana jika contohnya itu diskon anak, pelajar, dan warga lanjut usia. Lalu ada ukuran kelompok pelanggan, di mana diskon grup itu berdasarkan ukuran grup. Jadi kayak semakin banyak orang, berarti diskonnya semakin banyak, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah lokasi geografis, di mana pelanggan lokal dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan wisatawan. Lalu pelanggan dari negara tertentu dikenakan harga lebih tinggi. Jadi setiap negara itu beda-beda.
Lalu berikutnya adalah kenapa sih penetapan harga layanan itu rumit? Penetapan harga layanan bisa menjadi rumit karena melibatkan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Harga yang ditetapkan harus mempertimbangkan kebutuhan pelanggan, biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Faktanya, banyak perusahaan jasa lebih memilih membingungkan pelanggan daripada bersaing dalam hal harga. Seperti di perusahaan telepon, di mana konsumen itu lebih banyak memilih membeli paket untuk internet. Tetapi kan kayak perusahaan itu mak banyak ya, kayak paketan untuk telepon, terus SMS, ataupun menonton film. Nah, itu kan kurang diminati. Jadinya perusahaan telepon itu memasukkan building di paket itu agar paket itu juga dibeli oleh konsumen. Padahal ya sama aja harganya gitu. Berikutnya adalah menumpuk biaya. Nah, semua modal bisnis didasarkan pada perolehan pendapatan dari penjualan. Ada tren yang berkembang dalam mengenakan biaya yang tidak ada hubungannya dengan penggunaannya. Konsumen mungkin tidak menyadari tingginya biaya penalti yang dikenakan pada penggunaannya. Contohnya, kayak di Amerika itu sedang tren akan penyewaan mobil, namun penyewaan mobil itu murah, tetapi banyak biaya lain-lainnya yang mahal. Jadinya hitungannya itu tetap mahal, tetapi tidak dicantumkan di harga awal, seperti itu. Baik, saya Siti Fatima akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu merancang keadilan dalam pengelolaan pendapatan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu perusahaan menyelaraskan praktek manajemen pendapatan dengan persepsi keadilan, kepuasan, kepercayaan, dan niat baik pelanggan. Yang pertama yaitu merancang jadwal harga dan aturan pembayaran yang jelas, logis, dan adil. Perusahaan harus transparan terhadap semua biaya, termasuk biaya tambahan seperti biaya tidak datang atau pembatalan. Tujuannya agar tidak terkejut terhadap biaya tambahan yang muncul kemudian. Hal ini menciptakan pengalaman yang lebih adil dan transparan bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu menggunakan harga tertinggi yang dipublikasikan dan menghadirkan pembatas sebagai diskon. Sebagai contoh, ketika kita pergi ke salon rambut pada hari Sabtu, mungkin kita akan merasa tidak adil jika dikenai biaya tambahan karena hari itu dianggap sebagai hari sibuk. Namun jika salon tersebut mengumumkan harga akhir pekan sebagai harga yang umumnya lebih tinggi dan memberikan diskon untuk potong rambut di hari kerja, kita akan lebih menerima hal tersebut. Selanjutnya yaitu mengomunikasikan manfaat manajemen pendapatan kepada konsumen. Misalnya, harga yang lebih tinggi dapat dikenakan untuk kursi terbaik di sebuah teater karena orang bersedia dan mampu membayar lebih untuk mendapatkan lokasi yang lebih baik. Hal ini juga memungkinkan untuk menjual kursi lain dengan harga yang lebih murah. Ketika pelanggan menjadi lebih akrab dengan praktek manajemen pendapatan tertentu, persepsi ketidakadilan cenderung berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu sembunyikan diskon melalui bundling, desain produk, dan penargetan. Misalnya, restoran dapat menawarkan porsi lebih kecil untuk set makan siang berbiaya lebih rendah dan menerapkan tingkat pembelanjaan minimum selama periode sibuk. Dengan demikian, harga menu tidak akan berubah dan persepsi harga pengunjung tidak akan terpengaruh. Kedua taktik ini memberikan fleksibilitas kepada restoran dalam menyesuaikan pendapatan efektif per kursi dengan tingkat permintaan. Selanjutnya yaitu jagalah pelanggan setia. Sistem manajemen pendapatan dapat diprogram untuk memasukkan pengganda loyalitas bagi pelanggan tetap sehingga sistem reservasi dapat memberikan mereka status perlakuan khusus pada waktu sibuk, bahkan ketika mereka tidak membayar tarif premium. Selanjutnya yaitu gunakan pemulihan layanan untuk kompensasi pemesanan berlebih. Contohnya ketika seorang pelanggan memesan sebuah produk secara online dan secara tidak sengaja menerima dua produk yang identik. Untuk mengkompensasi kelebihan pesanan tersebut, perusahaan dapat menawarkan pemulihan layanan seperti memberikan diskon untuk pembelian berikutnya atau mengganti produk
yang salah dengan produk yang baru, yaitu mempraktekkan harga layanan. Ada beberapa keputusan yang harus dipertimbangkan ketika mempraktekkan harga layanan, yaitu seperti berapa biaya yang harus dikenakan, keputusan harga yang realistis penting untuk stabilitas keuangan perusahaan. Model tripod membantu dalam proses ini. Yang pertama yaitu perhitungan biaya yang harus ditutupi oleh penjualan kita. Yang kedua, sensitivitas permintaan, dan yang terakhir adalah persaingan pasar. Dengan memperhitungkan ini, perusahaan dapat menerapkan harga yang sesuai dan kompetitif. Selanjutnya yaitu apa yang harus menjadi dasar penetapan harga. Tidak selalu mudah untuk mendefinisikan unit layanan sebagai dasar penetapan harga. Ada beberapa hal yang bisa menjadi dasar penetapan harga, yaitu yang pertama harga bundling, yang kedua diskon, yang ketiga premium. Perkenalkan, nama saya Aura Farfuna dengan NIM 2208 10 20 12 54. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa yang harus menagih pembayaran dan di mana pembayaran harus dilakukan. Jadi, perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa akan menagih pembayaran baik di lokasi pemberian layanan atau di tempat lain, misalnya melalui online, melalui telepon, atau dengan surat. Yang kedua yaitu perantara spesialis seperti agen perjalanan, agen tiket, bank, retail, dan lain-lain dengan lokasi gerai retail yang nyaman atau melalui pembayaran online. Nah, lokasi pemberian layanan atau jasa ini tidak selalu berlokasi strategis, seperti misalnya bandara, teater, dan stadion, yang mana tempat ini itu lokasinya biasanya terletak jauh dari tempat tinggal konsumen dan bahkan hanya terdapat di beberapa daerah saja. Nah, ketika konsumen ini membutuhkan atau akan membeli layanan jasa tersebut, nah dikarenakan lokasi yang jauh tadi dari tempat tinggal mereka dan sulit untuk melakukan pemesanan, biasanya terdapat layanan perantara yang mudah dijangkau, seperti pemesanan secara online atau melalui perantara yang lokasinya mudah dijangkau oleh pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan jasa terkadang telah bekerja sama dengan perantara seperti agen perjalanan untuk membantu pemesanan tiket transportasi atau tiket pesawat dan pemesanan hotel, serta mengumpulkan pembayaran dari pelanggan atau agen tiket yang menjual kursi untuk teater, gedung konser, dan stadion olahraga. Selanjutnya yaitu kapan pembayaran harus dilakukan. Nah, di sini terdapat dua cara yang mendasar untuk menentukan kapan sih pembayaran harus dilakukan, yaitu yang pertama, bayar di muka dan pembayaran termin. Bayar di muka artinya pembeli membayar sebelum layanan atau jasa diterima. Contohnya seperti pembelian tiket pesawat, tiket masuk, atau perangko. Nah, sedangkan pembayaran termin artinya pembayaran ini dilakukan setelah layanan atau jasa ini diterima, seperti tagihan restoran dan biaya perbaikan. Yang kedua yaitu DP atau down payment, di mana pembayaran ini dilakukan pada saat awal sebelum memberikan layanan atau jasa, dan sisanya dibayar kemudian setelah layanan selesai diberikan. Selanjutnya, bagaimana seharusnya pembayaran dilakukan? Di sini ada beberapa cara untuk pembayaran bisa dilakukan. Yang pertama, uang tunai. Uang tunai ini mungkin terlihat sebagai metode pembayaran yang paling sering digunakan atau yang paling sederhana. Namun, dalam beberapa kesempatan akan menimbulkan beberapa masalah, seperti masalah keamanan atau mudah dicuri. Dan ketika kita akan membayar dengan uang tunai ini dan tidak dengan uang pas, sedangkan tidak ada kembalian, maka hal itu juga akan menjadi sedikit masalah. Yang kedua yaitu dengan kartu kredit atau kartu debit. Nah, kartu ini dapat digunakan hampir di seluruh dunia karena penerimaannya sudah hampir universal. Yang ketiga yaitu bisa dengan mobile banking atau kris, yang mana semakin banyak digunakan saat ini karena sistemnya yang mudah digunakan. Dan yang keempat yaitu dengan token atau voucher,
sebagai pelengkap atau pengganti uang tunai. Materi yang terakhir ada bagaimana seharusnya harga dikomunikasikan kepada target pasar. Tugas terakhir adalah memutuskan bagaimana kebijakan penetapan harga organisasi dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pasar sasarannya. Masyarakat perlu mengetahui harga yang diharapkan mereka bayar untuk suatu penawaran layanan sebelum mereka membelinya. Mereka mungkin juga perlu mengetahui bagaimana, di mana, dan kapan harga tersebut harus dibayar. Informasi ini harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami dan tidak ambigu, sehingga pelanggan tidak disesatkan dan mempertanyakan standar etika perusahaan. Manajer harus memutuskan apakah akan menyertakan informasi mengenai harga dalam iklan layanan atau tidak. Mungkin cocok untuk menghubungkan harga dengan biaya produk pesaing. Tenaga penjualan dan perwakilan layanan pelanggan harus mampu memberikan tanggapan segera dan akurat terhadap pertanyaan pelanggan tentang harga, pembayaran, dan kredit. Papan tanda yang baik di tempat penjualan eceran akan menyelamatkan anggota staf dari keharusan menjawab pertanyaan dasar mengenai harga. Metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan harga penting dan membentuk perilaku pembelian, misalnya di lingkungan restoran, psikologi menu melihat bagaimana pengunjung merespon informasi harga pada suatu menu. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.